Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan Ramadan, ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kebaikan, meningkatkan apapun yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Anak-anakku yang ibu cintai karena Allah, anak-anakku khususnya SMP Muhammadiyah 8 Batu, kali ini ibu akan membahas tentang hikmah silaturahmi. Ya, perlu kita ketahui, kita sering mendengar apa itu silaturahim, apa itu silaturahmi, apalagi bulan-bulan seperti ini ya, setelah bulan Ramadan, kita itu sering mendengar lah ya, silaturahmi ke sanak kerabat, ya, silaturahmi ke saudara ayah, saudara ibu, mudik, lah seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, silaturahmi itu berasal dari kata, dua kata ya, as-silah dan ar-rahim, ya, rahim. As-silah artinya apa? Menyambung. Sedangkan rahim itu adalah rahim seorang ibu, ya, tempat janin dimasukkan, ya, dimasukkan di dalam perut seorang ibu. Artinya apa? Silaturahmi itu adalah menyambung kekerabatan yang sedarah, yang satu kerabat dengan orang tua kita. Seperti itu anak-anakku. Anak-anak, banyak sekali hal yang kita lakukan, ya, untuk kita dapat bersilaturahmi. Kita bisa bersilaturahmi kepada saudara ayah, saudara ibu, ya. Kemudian dari sepupu-sepupu kita yang banyak apa ya? Ada hubungannya darah, ya, seperti itu. Dan tidak hanya itu anak-anak, ada kerabat-kerabat lain juga kita perlu silaturahmi. Kenapa? Karena banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan di sana. Dan kita ketika bersilaturahim ada juga adab yang perlu kita perhatikan, ya. Misalnya kita harus bersilaturahim dengan lemah lembut, ya. Ojo datang-datang moro-moro marah-marah, tidak mungkin ya anak-anak ya. Kemudian kita harus menampilkan wajah yang berseri, ya. Kita juga bisa membawakan hadiah kesukaannya. Oh, misalnya mbahku iku senengane telo goreng, tak gawakno telo goreng. Nah, seperti itu. Oh, mbahku iku senengane dibelikan tahu telur. Ah, nanti aku ke rumah mbahku itu membawakan tahu telur. Padahal itu kan sederhana anak-anak, tapi itu membahagiakan orang yang kita datangi, ya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, ketika silaturahmi, jangan lupa kita juga menanyakan kabar. Misalnya kita ke rumah nenek kita, dipijiti mbahe, ya, dipijiti mbah, sakit nopo mbah. Nah, mbah sehat. Nah, itu adalah wujud kita, ya, dengan kata-kata yang menyenangkan, yang membahagiakan. Mungkin nanti anak-anak bisa nanti pulangnya, ya leh, tak bawakan ini, ya, disangoni. Lah itu kan plusnya, ya, karena kita berbuat baik kepada kerabat kita, ya, dengan mbah-mbah tadi, ya. Kalau kita menyambung silaturahmi anak-anak, ya, banyak sekali hikmahnya, ya. Hikmahnya apa aja? Yang pertama anak-anak, ya, orang yang suka silaturahmi itu sama Allah itu apa ya? Nanti itu dapat jaminan masuk surga. Tentunya dengan amalan-amalannya yang lain lah, ya. Anak-anak, ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, dalam hadis Sahih Bukhari yang artinya bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah,
beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia telah diberikan taufik atau sungguh telah diberikan hidayah. Apa tadi yang engkau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah itu orang itu pergi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Betapa enaknya ya anak-anak apabila nanti kita masuk surga berkumpul dengan kerabat kita, dengan ibu bapak kita, pasti bahagia. Di dunia sudah berkumpul, di akhirat nanti berkumpul juga ya. Kemudian hikmah yang kedua anak-anak ya, silaturahmi itu dapat menyambung umur ya, menyebabkan umur kita itu lebih panjang dan berkah. Kemudian banyak rezekinya anak-anak. Sesuai dengan hadis dari Muttafaqun alaih ya, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi athri falyasul rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nah, berarti kalau kita saling mengunjungi kerabat kita, apabila kita ke kerabat kita membawakan sesuatu, berarti kan sama aja dengan sedekah anak-anak ya. Kalau orang itu sedekah, pastinya Allah itu akan membalasnya dengan berlipat. Tentunya harus ikhlas. Karena definisi sedekah yang ikhlas itu kita tidak menyebutnya. Misalnya, aku wingi tak kayak iki loh. Lah itu sudah menyakiti ya. Nggak boleh seperti itu. Misalnya kita bersedekah langsung dikasihkan apa dengan bahagia ya. Insya Allah Allah akan membalas dengan sebanyak-banyaknya. Dan itu dari pintu manapun anak-anak ya. Dan Allah itu membalasnya itu, dan kadang itu kita tidak mempercayainya ya. Oh Masya Allah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hikmah silaturahim yang ketiga adalah saling mengenal dan mempererat tali persaudaraan. Bagaimana bisa? Misalnya Bu Ratih ya, punya saudara jauh, nggak pernah tak silaturahmi. Jadinya kan kurang erat ya anak-anak ya. Ibaratnya kalau dalam istilah Jawa itu kepaten obor ya. Nah, kepaten obor itu kalau kalian tanya sama ibu bapak kalian, yuk Bu, kepaten obor itu apa? Nah itu tadi, karena saling memutus tali silaturahmi, nggak pernah dikunjungi. Oh, kalau kalian itu saling mengunjungi satu sama lain, oh tiba iku dulurku lah ya. Oh Mas, iku tiba ponakanku, iku sik mambu dulur mbek aku lah, seperti itu ya. Itu namanya mempererat tali persaudaraan. Ya kadang kalian itu bertemu ya, udah gede, kemudian kalian saling menyapa, tanya-tanya, oh alah tiba masih dulur lah. Itu kenapa seperti itu? Karena tidak dibiasakan untuk saling berkunjung. Makanya kadang dengan momen Idul Fitri ya, ini kan Ramadan, kemudian itu ada Idul Fitri, itu gunakan ya. Nah istilah mudik juga ya. Kunjungilah saudara-saudara kalian, biar kalian itu tidak kepaten obor. Bagaimana? Oh tahu, pasti sama orang tua kalian itu akan dikenalkan. Ini lo mbahmu, ini lo ponakanmu ya, ini lo saudaramu lah ya. Itu seperti itu anak-anak. Meskipun tidak harus lebaran ya, tidak harus dengan Idul Fitri. Dan banyak sekali cara untuk melakukan silaturahmi ya. Kemudian anak-anak, hikmah yang keempat adalah menambah ilmu dan hikmah hidup. Bagaimana itu Bu Ratih ya? Misalnya seperti ini, ada saudara kita ya, contohnya saudara kita ini dia itu kesulitan ya, kesulitan untuk makan sehari-hari aja tidak bisa ya. Maka dengan kita datang, kita membantu, itu menambah hikmah anak-anak. Masya Allah, aku tuh sekarang bersyukur saudaraku seperti ini.
aku diberikan kemuliaan sama Allah dengan kecukupan ya. Saya misalnya tidak harus minta ya ke orang tua, tidak harus bekerja untuk membeli sesuatu, tapi saudaraku tadi, sepupuku tadi, dia harus bekerja dulu. Nah, seperti itu. Ada hikmah di situ anak-anak. Kita jadi lebih banyak bersyukur, kemudian lebih memandang tidak semuanya itu bisa didapatkan dengan mudah ya, seperti itu anak-anak. Kemudian hikmah yang kelima adalah menambah empati dan menjauhi sikap egois. Apa itu? Empati itu adalah sikap kita ya ke orang lain dengan baik ya. Jadi apabila seseorang misalnya ada kesulitan, kita datang, kemudian kita memberikan sesuatu ya. Misalnya ada saudara kita yang sakit, kemudian kita jenguk, kita berikan obat, itu adalah menambah empati kita ya. Kemudian kita jadi tidak egois ya dalam bersikap ya, tidak merasa sombong. Oh, iki lho aku soge. Nah, seperti itu ya. Aku duwe sembarang kalir, enggak seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menambah kekuatan dan kesatuan dalam Islam. Kalau kita saling berkunjung ya kan, oh ada saudara kita sesama muslim, itu kan lebih kuat. Kalau saling menguatkan ya, seorang Islam satu dengan seorang Islam yang lain yang saling menguatkan ya, itu akan memperkokoh ukhuwah kita, memperkokoh keislaman kita ya. Saudara seiman kita akan semakin banyak. Seperti itu anak-anak. Kemudian bagaimana anak-anak misalnya kita memutus ya tali silaturahmi. Wes aku ngamuk misalnya ya, naudzubillah jangan sampai ya. Saya anak-anak sudah besar ya, kemudian kalian itu ada bertengkar misalnya dengan orang tua. Wes aku nggak mau ketemu ibuku, nggak mau ketemu bapakku ya, putus hubungan. Nah itu nggak boleh anak-anak ya. Kenapa? Ada hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah fati'un ya, la yadkhulul jannah fati'un, tidaklah masuk surga orang yang suka memutus silaturahmi. Jadi orang yang sampai memutus tali silaturahmi, apalagi sama orang tuanya, sama kerabatnya ya, dengan gara-gara emosi ya, seperti itu tidak akan masuk surga anak-anak sebelum dia meminta maaf atau menyambungnya. Kenapa? Lawang di Islam itu aja, kalau misalnya kalian bertengkar ya sama adik gitu ya, enggak saling sapa, itu maksimal aja 3 hari anak-anak ya. Enggak boleh bermusuhan terlalu lama ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak kalau kita memutus tali silaturahmi ya, itu juga ada sikap-sikap yang jelek ya, yang tidak diajarkan dalam Islam ya. Ada dalam Sahih dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, yang artinya termasuk perbuatan dosa besar, yaitu orang yang menghina orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya sendiri? Nabi SAW bersabda, ya, seseorang menghina bapak orang lain, lalu orang ini membalas menghina bapaknya. Dan seseorang menghina ibu orang lain, lalu orang lain ini membalas dengan menghina ibunya. Ayo, kita kadang kalau sudah berkumpul dengan temannya, siapa yang sering menghina bapak ibunya? Ayo, siapa ya? Biasanya kan olo-oloan pekerjaannya. Hei anaknya, karena ibu dodol cilok ya, celuk. Hei lak cilok lah, seperti itu. Gak boleh anak-anak ya. Apalagi kadang itu biasanya yo anak-anak, mungkin semoga aja enggak ada di SMP Muhammadiyah ya. Lah itu kan ada orang tuanya tuh, nama nulis biodata, itu sampai takut nulis biodata, takut apa? Nama ayahnya itu dibuat olo-oloan. Enggak boleh anak-anak, itu termasuk dosa besar karena sama aja dengan menghina orang tua kita sendiri. Ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk saling menghina. Menghina orang tua orang lain sama aja dengan menghina orang tua kita. Ya, seperti itu anak-anak. Mungkin itu saja dari Bu Ratih ya. Jadi kita mulai momen Ramadan ini tidak harus menunggu Idul Fitri ya. Gunakanlah ya.
gunakanlah momen ini untuk saling berbuat baik. Dengan momen Ramadan ini, kalian bisa silaturahim dengan cara apa? Oh, membawakan takjil misalnya ke mbah ya, atau ke kerabat. Itu juga termasuk silaturahmi dengan saling memberi hadiah. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan ada kurang lebihnya semata-mata dari Ibu, dan kalau ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.